Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Hard Money Revolution yang ditulis oleh Bapak Ade Andri Hendriadi. Pernah nggak sih kalian lihat saldo di rekening, angkanya kayaknya sama aja, tapi kok rasanya buat beli barang yang sama makin lama makin gak cukup? Atau mungkin kalian nabung susah payah, tapi nilainya terus kegerus sama yang namanya inflasi. Nah, perasaan itu nyata dan itu adalah masalah besar dalam sistem keuangan kita saat ini. Hari ini saya mau ajak kalian buat bedah sebuah buku yang menurut saya jadi salah satu panduan terpenting untuk memahami masalah ini dan solusinya, yaitu buku Hard Money Revolution: Bitcoin versus Emas untuk Menguasai Ekonomi Global. Buku ini pada dasarnya adalah arena pertarungan ide antara dua raksasa, emas, sang juara bertahan, penyimpan nilai selama ribuan tahun, melawan Bitcoin, sang penantang digital yang mengguncang dunia. Siapa yang akan menang? Atau mungkin mereka nggak perlu bertarung? Dalam 20 menit ke depan, kita akan merangkum isi buku ini, membedah argumen utamanya, dan saya akan kasih review jujur saya kenapa buku ini wajib kalian baca. Jadi, pastikan nonton sampai habis ya. Oke, berikutnya, kenapa kita butuh hard money? Oke, sebelum kita bahas emas dan Bitcoin, buku ini di awal-awal ngajak kita mundur selangkah buat ngerti dulu jenis uang yang kita pakai setiap hari. Namanya uang fiat. Uang fiat itu seperti rupiah, dolar, dan euro, dan lainnya. Nilainya itu berdasarkan kepercayaan kita pada pemerintah yang nerbitin, bukan karena dijamin oleh aset fisik. Masalahnya apa? Pemerintah lewat bank sentralnya bisa nyetak uang ini kapan aja dan dalam jumlah berapa aja. Kalian pasti tahu kan, kalau sesuatu jumlahnya makin banyak, nilainya makin turun. Itulah yang disebut inflasi. Daya beli uang kita menurun secara perlahan tapi pasti. Disinilah konsep hard money atau uang keras yang dibahas di buku ini jadi relevan. Hard money adalah kebalikannya. Ini adalah bentuk uang yang sulit untuk diproduksi atau ditambah jumlahnya, karena langka dan butuh usaha nyata untuk mendapatkannya. Nilainya cenderung stabil atau bahkan meningkat seiring waktu. Buku ini menjelaskan dengan sangat baik di bab 1 dan 5 bahwa dalam sejarah hard money adalah norma, dan di era digital ini kebutuhan kita akan hard money justru semakin mendesak. Berikutnya, sang juara bertahan atau emas. Sekarang mari kita bahas kontestan yang pertama, emas, sang juara yang tak terkalahkan selama 5.000 tahun. Bab 2 di buku ini benar-benar membawa kita menyelami sejarah emas. Kenapa sih manusia dari zaman Firaun sampai sekarang begitu terobsesi dengan logam kuning ini? Yang pertama, menurut buku ini, kekuatan emas itu yaitu teruji waktu. Emas sudah melewati runtuhnya kekaisaran, perang dunia, dan krisis ekonomi, tapi nilainya tetap bertahan. 1 ons emas di zaman Romawi bisa beli jubah toga terbaik. Hari ini, 1 ons emas masih bisa beli setelan jas berkualitas. Daya belinya awet. Yang kedua, fisik dan nyata. Ini bukan sekedar angka di layar, emas itu nyata, bisa kita sentuh, kita simpan sendiri. Ada rasa aman psikologis yang diberikan. Yang ketiga, diterima secara universal, bahwa emas ke belahan dunia manapun, orang akan tahu itu berharga, nggak perlu penjelasan. Tapi, di era digital yang serba cepat, buku ini juga jujur mengakui kelemahan emas. Yang pertama, kelemahannya itu tidak praktis. Coba bayangin, mau bayar kopi pakai serpian emas, susah. Emas sulit dibagi ke dalam unit yang kecil. Yang kedua, penyimpanan mahal dan beresiko. Mau simpan emas di rumah takut dirampok. Mau sewa safe deposit box di bank, ada biayanya. Yang ketiga itu sulit dipindahkan. Mau kirim emas batangan dari Jakarta ke London, prosesnya rumit, mahal, dan butuh banyak perantara. Jadi, emas itu ibarat benteng bertahan yang kokoh, tapi kurang lincah untuk pertempuran di era modern. Nah, yang berikutnya ada sang penantang digital atau Bitcoin. Nah, ini dia nih, penantang yang lahir dari krisis finansial di tahun 2008, namanya Bitcoin. Buku Hard Money Revolution di bab 3 ini menjelaskan bahwa Bitcoin diciptakan bukan tanpa alasan.
Bitcoin merupakan respon langsung terhadap kegagalan sistem perbankan dan kebijakan cetak uang yang sembrono. Penciptanya yang anonim, Satoshi Nakamoto, merancang Bitcoin untuk menjadi emas digital. Bagaimana caranya Bitcoin meniru sifat hard money dari emas tapi dalam bentuk digital? Nah, menurut buku ini, kekuatan Bitcoin itu ada 3, yaitu yang pertama, kelangkaan absolut. Ini yang paling revolusioner. Jumlah Bitcoin dikunci secara matematis. Hanya akan pernah ada 21 juta koin selamanya. Tidak ada satu orang atau pemerintah pun yang bisa mengubah aturan ini. Ini membuatnya jadi aset paling langka yang pernah ada. Yang kedua, desentralisasi. Tidak ada kantor pusat Bitcoin, tidak ada CEO, tidak ada negara yang mengontrolnya. Jaringannya dioperasikan oleh ribuan komputer di seluruh dunia. Tidak bisa dimatikan, tidak bisa disensor. Yang ketiga, portabilitas sempurna. Inilah keunggulan telaknya dari emas. Kalian bisa menyimpan nilai miliaran rupiah dalam Bitcoin dan mengirimkannya kemana saja di dunia dalam hitungan menit, dengan biaya yang relatif sangat kecil, cukup dengan hafal 12 atau 24 kata sandi. Tentu, sebagai teknologi baru, buku ini juga adil dalam menunjukkan kelemahan Bitcoin. Yang pertama, volatilitas harga. Harganya bisa naik turun dengan sangat drastis dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, kompleksitas teknis. Untuk bisa benar-benar aman menyimpan Bitcoin sendiri atau self-custody, butuh sedikit pembelajaran teknis. Yang ketiga itu, rekam jejak singkat. Usianya baru belasan tahun. Bisa dibilang masih bayi jika dibandingkan dengan emas yang udah ribuan tahun. Jadi, Bitcoin adalah senjata modern yang sangat kuat dan lincah, tapi masih dalam tahap pengembangan dan butuh pilot yang terampil untuk menggunakannya. Selanjutnya, head to head atau siapa yang lebih keras. Oke, jadi kalau kita adu langsung berdasarkan kriteria hard money, siapa yang bakalan menang? Buku ini di bab 4 dan 10 memberikan perbandingan yang jelas ataupun jernih. Yang pertama itu kelangkaannya. Emas itu langka secara alami, tapi kita nggak tahu pasti berapa banyak lagi yang ada di perut bumi ini. Bitcoin langka secara matematis dan absolut, jadi pemenangnya Bitcoin. Yang kedua ada portabilitas atau kemudahan transfer. Emas sangat sulit untuk dipindahkan atau ditransfer, sedangkan Bitcoin sangat mudah. Jadi tentunya dalam hal ini Bitcoin juga menjadi pemenangnya. Berikutnya ada divisibilitas atau kemudahan dibagi. Membagi emas jadi kecil itu sulit, sedangkan Bitcoin sendiri bisa dibagi sampai 8 desimal di belakang koma. Pemenangnya juga masih Bitcoin. Yang berikutnya ada verifikabilitas atau keaslian. Memastikan keaslian emas butuh seorang ahli, sedangkan untuk memastikan keaslian Bitcoin itu bisa dilakukan oleh siapa saja lewat blockchain explorer. Jadi dalam hal ini juga pemenangnya masih Bitcoin. Berikutnya ada rekam jejak sejarah. Emas itu punya 55.000 tahun, sedangkan Bitcoin baru belasan tahun. Nah, dalam kasus ini emas merupakan pemenangnya. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk fungsi-fungsi uang di era digital, Bitcoin unggul di banyak aspek, tapi emas menang telak dalam hal bukti sejarah dan stabilitas. Oke, yang terakhir ada review dan kesimpulan. Setelah membaca buku ini dari awal sampai akhir, kesimpulan dan review yang bisa saya berikan, pertama, buku ini sangat seimbang. Penulisnya di sini tidak fanatik ke salah satu kubu. Beliau dengan adil menunjukkan kehebatan emas dan potensi revolusioner Bitcoin. Ini bukan buku propaganda, tapi merupakan buku analisis. Yang kedua, isinya super komprehensif, dari filosofi uang, sejarah, teknologi blockchain yang dijelaskan dengan sederhana, sampai studi kasus seperti El Salvador dan prediksi masa depan hingga tahun 2050. Semua ada di sini. Ini seperti kuliah lengkap dalam satu buku. Yang ketiga, ini merupakan buku yang penting, bukan cuma untuk investor,
tapi untuk semua orang. Karena ini bukan cuma soal investasi, ini soal masa depan uang itu sendiri. Memahami konsep hard money akan mengubah cara pandang kita terhadap tabungan, utang, dan cara kerja ekonomi. Jadi, siapa yang harus baca buku ini? Menurut saya, investor yang mau diverifikasi, mahasiswa ekonomi dan IT, para profesional di bidang keuangan, dan yang paling penting, siapa saja yang mulai resah dengan inflasi dan ingin melindungi nilai kekayaan mereka untuk jangka yang panjang. Pesan yang paling kuat yang saya dapatkan dari buku Hard Money Revolution ini adalah perang sesungguhnya bukanlah antara emas melawan Bitcoin, tetapi perang sesungguhnya itu adalah antara hard money melawan uang fiat yang terus dicetak. Emas dan Bitcoin ada di tim yang sama, mereka menawarkan pilihan. Nah, buku ini bisa menjadi peta untuk menavigasi pertempuran tersebut, sebuah panduan untuk memahami aturan main baru di dunia keuangan. Jadi saya merekomendasikan buku ini untuk teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik, bisa langsung cari aja bukunya. Percayalah, ini adalah investasi leher ke atas yang akan sangat berharga. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe biar nggak ketinggalan konten berikutnya. Dan yang paling penting, coba komen di bawah. Setelah nonton ini, kalian lebih condong ke tim emas atau Bitcoin, atau mungkin dua-duanya. Nah, aku penasaran banget nih buat dari pendapat teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.